Hi everyone, how are you? In a situation like this, I hope you who are watching this are doing well. Stay healthy and stay home. Let's fight the coronavirus. Okay, here I will explain about adjective clause. But before the material allows me to introduce myself. I'm Windy Berliana Dwi Putri, Mataram University student majoring in forestry. Yes, let's go into the material. So, what is adjective clause? Apa itu adjective clause? Before that, we must know first what is a dependent clause and independent clause. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu dependent clause dan independent clause. Dependent clause is a group of words that contain subject and verb but cannot express a whole mind. Dependent clause adalah kelompok kata yang mengandung subjek dan kata kerja namun tidak dapat mengungkapkan suatu pikiran yang utuh atau biasa disebut kalimatnya itu tidak lengkap. Dia itu masih mengambang lah. Independent clause is a group of words that contain subject, verb, and usually other components so as to form a whole mind. Sedangkan independent clause adalah kelompok kata yang mengandung subjek, kata kerja, dan biasanya ada komponen-komponen yang lain sehingga membentuk suatu pikiran yang utuh atau biasa disebut kalimatnya itu utuh, kalimatnya itu jelas. Nah, sekarang kita masuk ke adjective clause-nya. Adjective clause is a clause that cannot stand alone, which function to modify the noun or pronoun in complex sentence. Jadi, adjective clause adalah suatu klausa yang tidak dapat berdiri sendiri seperti dependent clause yang berfungsi memodifikasi noun atau pronoun menjadi kalimat kompleks. Nah, kalimat kompleks ini nih yang di garis bawah ini maksudnya itu dia itu terdiri dari gabungan antara dependent clause, kalimatnya tidak utuh, dengan independent clause, kalimat yang utuh. Tapi di antara mereka berdua ini terdapat kata untuk menerangkan, maksudnya itu kata untuk menerangkan dependent clause ini agar menjadi kalimat utuh. Nah, kata itulah yang disebut adjektif sehingga menjadi kalimat kompleks. Nah, kalimat kompleks inilah yang disebut adjective clause. Ya, adjective clause itu seperti kata keterangan lah, karena dia menerangkan. Nah, apa saja kata-katanya ada di slide selanjutnya. Nah, di sini kata keterangannya itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, ada relative pronoun yang terdiri dari who, whom, which, that, and was. Relative pronoun ini berfungsi untuk menjelaskan atau menerangkan sebuah noun, kata benda, maupun pronoun, kata ganti benda. Nah, yang kedua ada relative adverb yang terdiri dari why, where, dan when. Nah, relative adverb ini berfungsi untuk menerangkan kata benda. Nah, adjective clause biasanya menggunakan salah satu di antara dua pola ini. Namun, yang saya temui sendiri lebih sering relative pronoun yang digunakan. Nah, buat yang bingung, apa sih perbedaannya dari yang kedua ini? Ya, kita bahas satu-satu ya. Nah, yang pertama ada relative pronoun. Nah, di sini who menerangkan subjek berupa orang, whom menerangkan objek berupa orang, which menerangkan subjek atau objek berupa benda, that menerangkan subjek atau objek berupa orang atau benda atau dalam kurung bisa semua, dan yang terakhir was, kata ganti kepunyaan. Biar lebih jelasnya kita lihat contoh ya. Yang pertama ada my mother is angry, she is in this room. Ibu saya sedang marah, dia ada di ruangan ini. Nah, kalimat adjektifnya itu my mother who is angry in this room. Ibu saya yang sedang marah ada di ruangan ini. Jadi, who di sini menerangkan si, karena
She merupakan my mother. Karena she ini subjek tapi dia berupa orang, oleh karena itu dia menggunakan who. Yang kedua ada the girl is pretty. He loves her indeed. Gadis itu cantik. Dia memang mencintainya. Nah, kalimat adjektifnya menjadi the girl whom he loves indeed is pretty. Gadis yang dia cintai memang cantik. Nah, di sini menggunakan whom. Whom ini menerangkan her. Nah, siapa sih her ini? Kenapa dia perlu diterangkan? Her ini adalah the girl. Karena her ini orang, tapi dia merupakan objek, jadinya menggunakan whom. Kenapa tidak menggunakan who? Kan dia sama-sama orang. Ya, karena her ini kan objek, sedangkan who dia berupa subjek. Jadi bedanya itu. Kalau dia objek tapi dia berupa orang, menggunakan whom. Kalau dia subjek berupa orang, baru menggunakan who. Sama-sama orang, cuman bedanya kalau who itu subjek, kalau whom itu objek. Nah, yang ketiga, I'm reading a book. It talks about cooking. Nah, kalimatnya menjadi I'm reading a book which talks about cooking. Saya membaca buku yang berbicara tentang memasak. Jadi di sini menggunakan which menerangkan it. It itu kenapa harus diterangkan? Apa itu it? It itu adalah a book, buku. Jadi it ini bukan orang. Dia berupa subjek tapi bukan orang, dia benda. Karena it ini kan merupakan buku, jadi itu mengapa menggunakan which. Nah, yang keempat ini sama mirip-mirip dengan which. Tapi which itu kan khusus untuk benda doang. Nah, kalau yang keempat ini, the book is good. We bought it yesterday. Buku itu bagus. Kami membelinya kemarin. Nah, kalimatnya menjadi the book that we bought yesterday is good. Buku yang kami beli kemarin bagus. Nah, di sini menggunakan that. That menerangkan it. It di sini merupakan objek, tapi dia benda. Apa itu it? Kenapa dia benda? It itu merupakan the book. Karena book yang dibeli. Nah, mirip kan that dengan which, tapi bedanya that di sini bisa juga untuk orang. Subjek, mau objek, mau orang atau benda bisa, karena dia bisa semua. Nah, yang kelima, yang terakhir ada the man is kind, his hair is white. Pria itu baik, rambutnya putih. Nah, kalimatnya menjadi the man whose hair is white is kind. Pria yang rambutnya putih itu baik. Artinya di sini whose ini menerangkan his. His ini siapa sih? His hair. Siapa sih? His ini the man. His hair is white. Siapa sih rambutnya putih? The man. The man is kind. Pria yang baik itu. Jadi his di sini diterangkan oleh whose. Pria yang rambutnya putih itu baik. Siapa yang rambutnya putih terus baik? Dia adalah pria. Jadi whose di sini menggantikan kepunyaan seperti his hair. Nanti ya setelah ini setelah slide ini saya akan menjelaskan tentang subjek dan objek biar lebih gampang. Nah, di sini ada kata ganti orang sama kata ganti kepemilikan, subjek objek juga. Nah, untuk orang, subjeknya itu I, you, they, we, she, he, it. Kalau objeknya itu menjadi I itu menjadi me, you menjadi tetap you, they menjadi them,
we menjadi us, she menjadi her, he menjadi him, it tetap it. Biasanya yang subjek dasar ini untuk ganti-ganti orang ini kan biasanya digunakan untuk who karena dia orang dan dia merupakan subjek. Nah, objeknya ini biasa digunakan untuk whom. Seperti tadi yang di slide sebelumnya. Karena whom itu kan merupakan objek tapi dia berupa orang. Seperti me, you, them, us, her, him, it. Tuh. Nah, untuk kata ganti kepemilikan di sini kalau subjeknya itu ada my, your, their, our, his, her, its. Nah, kalau untuk objeknya my menjadi mine, your menjadi yours, their menjadi theirs, our menjadi ours, his menjadi ya tetap his, her menjadi hers, its menjadi tetap its. Biasanya di sini nih kata ganti kepemilikan subjek maupun objek biasanya kan digunakan untuk whose. Karena tadi sebelumnya kita lihat whose itu kata ganti kepunyaan kan. Jadi kata ganti kepemilikannya itu subjek maupun objek, yaitu ya ini my, your, their, our, his, her, its. Itu biasanya digunakan untuk whose. Jadi kita bisa lihat di sini perbedaannya kata ganti orang sama kata ganti kepemilikan, yang mana yang harus diterangkan nantinya. Nah, yang kedua, relative adverb. Ada why yang menerangkan alasan, where menerangkan tempat, when menerangkan waktu. Biar lebih jelasnya ya kita lihat contohnya saja. Sampel. Yang pertama, they want to know the reason why he canceled the meeting. Mereka ingin tahu alasan mengapa dia membatalkan pertemuan. Why di sini menerangkan kata kerja canceled. Sedangkan adjective clause-nya yang why he canceled the meeting menerangkan noun reason. Yang kedua, I will visit a place where cows eat fresh grass. Saya akan mengunjungi suatu tempat di mana sapi-sapi makan rumput segar. Where di sini menerangkan kata kerja eat. Sedangkan adjective clause-nya yang where cows eat fresh grass menerangkan place. Yang ketiga, yang terakhir ada do you miss the time when we went to school together? Apakah kamu merindukan saat kita pergi ke sekolah bersama-sama? Nah, di sini relative adverb when-nya itu menerangkan kata kerja when. Sedangkan adjective clause-nya yang when we went to school together menerangkan noun time. Tapi yang untuk relative adverb ya saya juga nggak begitu ngerti karena saya jarang untuk mendengarnya. Biasanya ya yang dipakai pola pertama relative pronoun. Jadi mungkin segitu dulu video dari saya tentang adjective clause. Untuk pesan saya terakhir kepada kalian yang menonton ini, terima kasih sudah menonton, meluangkan waktunya. Dan untuk sekarang tetap di rumah saja. Semoga kalian semua yang menonton ini baik-baik saja. Saya doakan yang terbaik untuk kita semua. Dan jangan lupa jaga kesehatan, sering-sering cuci tangan. Bye-bye.